Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Kasus pejabat pajak Rafael membuat masyarakat terperangah, melongo betapa kayanya dia. Hanya dari satu safe deposit box ditemukan uang setara dengan 37 miliar uang nganggur. Padahal itu masih level pejabat level menengah. Disusul lagi dengan gaya hidup hedon seorang pejabat bea cukai. Masyarakat semakin bingung. Tapi akhirnya masyarakat semakin benci ketika Pak Mahfud mengumumkan ada 300 triliun diduga pencucian uang di lingkungan Kementerian Departemen Keuangan. Apa yang terjadi? Salah siapa ini semua? Apakah ini menjadi alasan harus segera disahkan undang-undang perampasan aset dan menerapkan sistem pembuktian terbalik dalam perkara korupsi? Inilah Hot Room buat melarat pejabat jahat. Kasus-kasus itulah yang secara konsekuensi logis memiliki nilai yang luar biasa besar yang kita sebut dengan kemarin 300 triliun. Nah, dalam kerangka itu perlu dipahami bahwa ini bukan tentang adanya abuse of power ataupun adanya korupsi yang dilakukan oleh pegawai dari Kementerian Keuangan, tapi ini lebih kepada tusi Kementerian Keuangan yang menangani kasus-kasus tindak pidana asal yang menjadi kewajiban kami pada saat kami melakukan hasil analisis, kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti. Dan kami terus melakukan koordinasi, kami terus melakukan upaya bagaimana kasus-kasus ini bisa kita tangani secara baik, tidak hanya dengan Kementerian Keuangan, tapi juga dengan aparat penegak hukum lain. Karena diskusi terlalu berat, saya tidak bisa berdebat tanpa kopi kesayangan saya. Kopi ternikmat. Pak Fuad Bawasir, mantan Dirjen Pajak melalui JUM. Itu uang senilai 300 miliar. Semula Pak Mahfud mengatakan itu adalah pencucian uang. Tapi tiba-tiba Kepala PPATK mengatakan itu adalah akumulasi dari kasus-kasus pidana. Kasus yang mana? 300 triliun bukan 300 miliar. Apa tanggapan dari Pak mantan Dirjen Pajak Pak Bawasir atas komentar yang sepertinya ini kok saling bertentangan? Begini Pak Hotman, kalau angka 300 itu tentunya perlu diteliti ulang kebenarannya. Apakah itu kan meliputi sesuatu yang harus dilihat itu apakah sudah dihitung ulang. Karena itu kan jangka waktunya rentangnya panjang dan sebagainya ya. Jadi soal angka harus dihitung ulang. Tapi soal menyimpulkan ini bukan uang korupsi, itu saya malah lebih heran lagi itu. Karena itu terlalu dini menyimpulkan. Nah kalau bukan uang korupsi itu kenapa dicuci? Ya. Dari mana itu uangnya gitu loh. Sebab apa sih dicucinya kalau itu bukan uang korupsi? Dan apa gunanya itu mau dicuci dan segala macam, dan itu jumlahnya juga besar. Apalagi ya ada apa namanya surat misalnya dari siapa itu Bursok ya. Itu juga ditambah itu ya, artinya kalau nggak ada asap tentu ada apinya lah gitu. Nah surat itu juga bilang akan disuap 25 M. Ya terlepas daripada benar apa enggaknya bukan tugas saya untuk membuktikan itu. Tapi disuap asalkan diam. Nah dengan saudara Bursok yang lantang begitu juga tidak ditindak. Artinya apa? Artinya pimpinannya itu kan ya SMI ya. Tidak berani sama Bursok misalnya, apakah itu artinya seperti itu? Berarti Bursok benar lah, ya kan? Nah bagaimana itu?
Pak Fuad. Tapi kenapa Pak Fuad. Ya. Tiba-tiba Kepala PPATK mengatakan itu terkait dengan tindak pidana asal. Bapak bisa jelaskan maksudnya tindak pidana asal mana dan apakah benar duit 300 triliun tersebut ada? Duit itu kan lebih banyak masih dalam bentuk hitungan. Hitungan saja. Saya tidak bisa menyatakan bahwa duit itu fisiknya aja, kecuali yang 37 miliar dan itu baru dari satu orang. Kalau dari semua orang diperiksa ya mungkin saja jumlahnya kan. Kalau 37 miliar satu orang, kalau itu kan kebetulan ketemunya juga karena ada kejadian anaknya nabrak kan. Ya. Bukan sesuatu yang ketangkap benar-benar gitu. Nah, kalau uang-uang dari situ dikumpulin dari beberapa orang mungkin saja. Tapi kalau dari angka PPATK itu saya kira tidak ada uangnya itu 300 itu. Tapi bukankah PPATK itu hanya berhak memberikan komentar kalau dia sudah melihat ada uang beredar? Dia kan tidak membuat kesimpulan atas kasus. Jadi apakah benar bahwa PPATK telah melihat duit 300 triliun makanya dia berani ngomong? Saya rasa dia tidak mempunyai bukti untuk ada uang ini 300 triliun itu pasti saya yakin itu tidak. Itu kan rentang waktu itu hitungan aja dari transaksi-transaksi itu bagaimana kok bisa sampai jumlah 300 triliun. Ya. Jadi tidak malah yang saya tadi heran itu bisa menyimpulkan bukan uang korupsi itu dari mana gitu. Itu juga kelebihan gitu mengatakan tidak uang korupsi gitu. Terima kasih Pak Fuad. Sekarang kita tanya dulu kepada ahli yang nih, Pak Muhammad Yasin, mantan wakil ketua KPK. Ya. Kepala PPATK mengatakan bahwa uang 300 triliun tersebut berasal dari pidana asal. Pertanyaannya pidana asal itu maksudnya apa? Ya. Jadi money laundering atau pencucian uang itu berasal dari berbagai macam pidana. Ya. Ada yang asalnya misalnya human trafficking, jual beli manusia, ada uangnya, kemudian dikonversi ke bentuk investasi, ke saham, dan lain sebagainya. Ada misalnya penjualan narkoba, karena dia bandar atau pengumpul. Juga judi online, dan juga dari korupsi. Ya, tapi kasus pidananya tidak ada kan yang sedang berjalan di pengadilan? Kenapa disebutkan pidana asal gitu loh? Ya, yang bisa menyebutkan pidana asal nanti setelah adanya penyelidikan di aparat penegak hukum. Ya, ini di KPK, di Kejaksaan, atau di Kepolisian. Pertanyaannya, ya, sampai sekarang kasus 300 triliun itu belum ada kasusnya yang nyata menjadi kasus formal di lembaga KPK atau dimanapun. Ada atau tidak? Ya, kalau penegak hukum menerima laporan. Nggak sampai sekarang ini ada nggak kasus yang bernilai 300 triliun? Makanya Kepala PPATK menyatakan itu pidana asal. Ada nggak? Atau itu hanya perkiraan? Belum, ini kan masih proses penyelidikan. Ya. Karena ini adalah dilaporkan ke KPK, maka KPK nanti akan menemukan pidana asalnya. Ya. Pidana asalnya itu dari mana? Ya. Gitu. Kalau misalnya ada seorang oknum di Kementerian Keuangan itu melakukan transaksi-transaksi yang ilegal. Nah, uangnya nanti akan ditelusuri. Gitu. Tapi apakah ini menandakan, terlepas dari apakah itu pidana asal atau tidak, tapi memang ada pergerakan uang 300 triliun? Bisa saja, karena waktunya itu adalah panjang. Jadi kalau PPATK sendiri itu kan fungsinya kan follow the money, mengikuti arus uang. Arus uang masuk, arus uang keluar, jumlahnya adalah transaksinya tuh bisa mencapai yang disebutkan tadi 300 triliun. Tapi untuk menunjukkan ini ada pidana asalnya apa atau predicate crime-nya itu adalah aparat penegak hukum. Kenapa KPK tidak langsung turun? Kan punya kewenangan publik, langsung tidak usah menunggu. Karena diduga kan pihak terkait menutupi. Kenapa berwenang KPK langsung turun ke Kementerian Keuangan? Ya. Jadi begini, setelah diolah, dilidik, kemudian apabila nanti statusnya itu ditemukan dua alat bukti yang cukup dari barang bukti yang dikumpulkan oleh KPK, keterangan ahli, dokumen-dokumen, terus kemudian pendukung yang berbentuk, misalnya saja ini ada penyadapan, pokoknya yang diwujudkan dalam bentuk
rekaman suara dari lawful interception tentunya ya. Jadi sampai sekarang belum dimulai oleh KPK ya? Belum, sedang dimulai, sedang diproses. Sedang dimulai. Oke, kita istirahat dulu. Saya, ya. Kita ada pooling tentang apa sanksi yang pantas untuk koruptor dan pelaku TPPU. Tetap di Hot Room setelah yang berikut ini. Temu lagi di Hot Room. Pak Fahrur Dali Bunte. Pak Mahfud mengatakan ada total uang TPPU 300 triliun. Tapi Kepala PPATK membantah mengatakan itu dari pidana asal. Ya. Dua statement yang saling bertentangan. Ya. Anda sebagai ahli TPPU, apa komentar Anda? Jadi awalnya juga saya bingung ya. Pasti juga Pak Mahfud juga dapat informasi ini juga dari PPATK. Dari PPATK. Anehnya lagi 3 hari kemudian berubah informasinya. Dibantah oleh PPATK. Ya. Yang menarik begini, PPATK itu di mana-mana di seluruh dunia namanya Financial Intelligence Unit, intelijen. Ya. Jadi namanya intelijen itu harusnya diam-diam. Ya. Analisis, kemudian hasil analisisnya apakah ada anomali, apakah ada transaksi mencurigakan, baru diberikan kepada penegak hukum. Benar. Penegak hukum yang menyimpulkan apakah ada pidana pencucian uang atau tidak, ya. Dan penegak hukum yang akhirnya menyimpulkan ini pidana asalnya atau tidak. Ya. Tidak ada kewenangan PPATK dalam Undang-Undang 8 2010 untuk menyelidiki, untuk memeriksa apakah ini pidana asal atau tidak. Tidak ada sama sekali. Ya. Nah, saya melihat bahwa ini menunjukkan bahwa pemerintah, PPATK, Kementerian Keuangan, dan juga mungkin Kemenko itu gagap melihat ini heboh mendadak gitu. Ya. Sehingga kadang jadinya lupa juga aturan yang ada. Ya. Ini juga saya singgung begini Bang. Tadi dibuka tentang adanya safe deposit box yang diblokir, kemudian dibongkar paksa begitu ya. Dicek aturannya. Saya kira di aturan kita dimanapun tidak ada aturan yang menyatakan boleh blokir, boleh bongkar paksa SDB orang tanpa adanya penyidikan Bang. Tanpa adanya pro justisia. Yang kemarin membongkar safe deposit box Rafael siapa? Ya saya tidak tahu. Akhirnya mereka bongkar katanya, buka, cek aturan ada katanya. Padahal setahu saya yang namanya bongkar-membongkar Bang. Ya. Blokir-memblokir itu hanya boleh kalau pro justisia. Memang PPATK punya kewenangan untuk penghentian sementara transaksi. Ya. Tapi bukan blokir. Dan itu pun batas waktunya cuma 5 hari Bang. Makanya saya menganggap bahwa untuk kasus ini menunjukkan bahwa kita gagap sehingga kadang jadi lupa aturannya. Gitu Bang. Jadi menurut Anda yang benar yang mana, pernyataan dari Pak Mahfud bahwa ada 300 triliun atau Kepala PPATK? Analisa Anda yang mana yang benar? PPATK itu kan menganalisis transaksi mencurigakan. Ya. Dia tidak pernah memeriksa pidana asal Bang. Jadi ketika ada transaksi keuangan yang masuk ke KPK, berarti itu dugaannya ada unsur-unsur dalam pencucian uang. Jadi Anda lebih condong Pak Mahfud yang benar? Ya menurut saya begitu, karena ketika udah masuk ke PPATK berarti ada transaksi yang mencurigakan. Dan itulah yang dilaporkan mungkin ke Pak Mahfud, begitu? Itu yang dilaporkan ke Pak Mahfud, begitu Bang. Ada berapa puluh sih jenis pencucian uang di Indonesia ini? Pencucian uang ada 3 jenis ya. Cuma memang untuk kasus ini tergantung dari pidana asalnya. Saya juga aneh nih ketika disebut tiba-tiba ada pencucian uang, sementara pidana asalnya belum diketahui. Benar, karena tanpa ada pidana asal, tidak ada pencucian uang tidak ada. Tidak ada pencucian uang. Tapi Pak, mau saya tanggapi. Jadi sebenarnya ketika Pak Mahfud bicara demikian, Pak Ivan ngomong bicara, itu kan sudah bagi informasi publik. Benar. Ya, jadi informasi publik disampaikan itu harus benar. Ya. Ketika tidak benar dibantah, berarti ya tidak benar juga yang bersangkutan itu tadi. Jadi Anda mengatakan bahwa Pak Mahfud harus mempertanggungjawabkan omongannya? Harus bertanggungjawabkan karena dia sebagai pejabat publik menyampaikan dari sekian, terus dibantah. Kalau saya kaitkan dengan informasi publik, ya berarti apa yang disampaikan ada informasi publik yang tidak benar. Apalagi sudah disimpulkan itu pencucian uang ya. Iya. Ya, terus
pertanggung jawab PPATK bagaimana? Ya, termasuk juga ketika PPATK ngomong sebagai informasi publik bukan kewenangannya, dia juga melakukan satu perbuatan yang tidak benar juga itu tadi. Jadi semua sudah kacau balau begitu? Ya menurut saya sih demikian, bukan kewenangannya bicara, ya kan? Apalagi menjawab pertanyaan tadi, sebenarnya ada 26 jenis tindak pidana pencucian uang. 26. Tindak pidana asalnya. Dan ada 3 bentuk modelnya. Terus OJK sudah membuat modus-modusnya. Jadi sebenarnya dari hal itu sebenarnya sudah ketahuan. Cuman idealnya kan PPATK kan menyampaikan, kalau ditanya, dia menyebut demikian, akibatnya tadi terjadilah diselamatkan. Kan sudah ada omongan demikian kan tadi kan. Jadi ya mohon maaf para tanda petik penjati itu. Tapi Bapak kan konsultan pajak, ya ahli pajak. Permainan pajak itu kayak Rafael itu dari gimana sih caranya? Nah itu sebenarnya 300 triliun itu sebenarnya ketika KPP Kantor Pelayanan Pajak menyampaikan surat tagihan pajak 9 tahun tersebut itu kan sudah ada datanya. Misalnya satu kantor pajak misalnya 100 miliar. Kalau ada berapa kan ada STP kan surat tagihan pajak, pajak itu kan diakumulasi. Akumulasi misalnya. Jadi ketika saya menjadi kepala Kantor Pelayanan Pajak Pak Maimunte sebagai pemeriksa, saya membuat tanda surat dong. Dia melaporkan ke saya, ternyata 300 miliar jadi 100 miliar kan itu berarti ada celah kan. 200-nya kemana? Nah itulah yang saya katakan tadi dugaan seperti yang... Jadi dimainkan gitu? Ya, pajak terutang jadi dikurangi begitu? Ya, dugaan lah menurut saya. Jadi nggak ada gunanya memeriksa keuangan dari Dirjen Pajak karena yang disetorkan itu kan itu sesuai dengan tagihan pajak kan? Surat tagihan pajak, cuman yang bukan yang asalnya di misalnya 300 miliar ternyata tiba-tiba masuk 100 miliar berarti ada selisihnya kan? Selisihnya itu yang masuk ke kantong pejabat pajak? Ya mungkin demikian kali Pak. Dan konsultan pajak yang paling berperan seperti Bapak? Demikian juga kali. Saya bukan konsultan pajak Pak Warman, saya hanya pengamat pajak, tapi saya juga punya berapa pajak, saya tahu hal-hal demikian itu tadi. Jadi menurut Anda kalau mau diteliti sebenarnya pidananya itu harusnya bersumber dari sana begitu? Iya, sumbernya dari kantor pajak. Harusnya dari kantor konsultan pajak harusnya bisa dimulai pidananya itu. Sebenarnya bukan dari konsultan pajak, dari kantor pelayanan pajak Pak, dari KPP. Karena disitulah pertama kali dikeluarkan surat tagihan pajak Pak, surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak tadi Pak. Nah mungkin dibantu dengan konsultan pajak Pak. Kan ini tahapnya baru klarifikasi, kan? Klarifikasi laporan harta kekayaan. Kalau ranahnya penyelidikan itu kedap. Jadi apa yang dilakukan oleh KPK pasti dirahasiakan. Ya kalau dugaan kita, saya memang mantan dari komisioner KPK. Tapi dugaan saya bahwa laporan yang disebutkan 300 triliun ini kan didasari atas transaksi yang mencurigakan. Kalau tidak mencurigakan, tidak dilaporkan ke APH. Benar. APH itu aparat penegak hukum, jadi Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK, dan itu diminta atau tidak diminta, itu PPATK selalu memberikan laporan kepada APH tadi. Artinya angka 300 triliun itu memang itu mungkin sudah diawali laporan PPATK. Nggak mungkin tiba-tiba Mahfud berani ngomong itu tanpa ada laporan dari PPATK. Betul. Tidak mungkin. Tapi menarik. Gimana Pak Didik? Ya, satu sisi tentu ini memang menjadi kegaduhan publik. Kemudian publik bingung siapa yang benar. Tapi saya ingin mendudukkan standing yang benar. Bahwa PPATK loud and clear, tugas dan tanggung jawabnya adalah menerima laporan keuangan, juga kemudian menganalisa apakah kemudian ada transaksi mencurigakan, dan jika ditemukan transaksi mencurigakan, maka PPATK hanya menyerahkan kepada penegak hukum. Benar. Hanya di situ. Nah, disinilah kemudian penegak hukum bekerja. Apakah dari informasi transaksi mencurigakan ini kemudian ada unsur-unsur tindak pidananya? Bapak yakin nggak Pak Mahfud berani mengatakan 300 triliun itu pasti sudah ada sebelumnya laporan dari PPATK? Ya, jelas Pak Mahfud memang dapat informasi dari PPATK. Sudah ada? Iya, saya dengarnya Pak Mahfud sudah mendengar. Tapi begini Bang Hotman, tapi ini menjadi lucu. Transaksi yang ditemukan PPATK ini kan baru namanya transaksi mencurigakan. Belum ada unsur tindak pidananya. Atau belum mengarah ke sana. Tapi sudah diumumkan ke publik bahwa ada transaksi 300 triliun yang terjadi di Dirjen Pajak. Bayangkan, jika kemudian transaksi 300 triliun itu benar ada pidananya, maka sama saja mengumumkan di Dirjen Pajak, di sini ada potensi pidana, maka segera beresin. Jadi menurut Bapak yang salah siapa? Pak Mahfud atau Kepala PPATK?
Nah inilah kami di Komisi 3 dalam masa sidang ini akan segera memanggil PPATK dan Menko Polhukam untuk menjelaskan standing dasarnya ngomong itu apa? Persis. Kami tidak ingin menilai saat sekarang, tapi kami ingin bertanya, ingin meminta penjelasan apa yang mendasari itu, kemudian tujuannya kemana. Kita tahu bahwa Menko Polhukam memang salah satunya adalah mengkoordinasikan penegakan hukum. Tapi apakah menurut Bapak tiba-tiba begitu kasus ini ternyata korupsi dan permainan itu begitu besar? Apa karena kekosongan hukum, susah menyidiknya, karena RUU perampasan aset belum digolkan, pembuktian terbalik juga tidak pernah dikabulkan, atau karena DPR-nya juga takut jadi kena duluan gitu? Saya melihat bahwa terbukti penegak hukum kita, termasuk KPK, juga banyak mengungkap kasus-kasus yang dianggap sulit dan besar. Faktanya bahwa hukumnya jalan. Tapi jika kemudian kurang maksimal karena instrumen-instrumen hukumnya termasuk pembuktiannya susah di dalam korupsi ini, kemudian dibutuhkan RUU perampasan aset, tentu kami DPR akan menyambut baik. Terima kasih. Pak Yunus mantan kepala PPATK. Pak Yunus. Ya. Halo Bapak, itu mantan senior saya, dulu sama-sama saya di Bank Indonesia, beliau senior saya. Ya. Menurut Bapak, apakah benar bahwa Pak Mahfud itu terima data itu adanya 300 triliun pencucian uang itu pasti bersumber dari PPATK? Pertama, sumbernya benar dari PPATK. Dan saya sudah bicara dengan PPATK secara bilateral, dan saya juga sudah bicara dengan Wakil Menteri Keuangan ya. Saya juga lihat press release-nya Pak Ivan sebagai kepala PPATK. Jadi yang 300 triliun itu terdiri dari 3 komponen besar. Pertama, hasil analisis tindak pidana cukai dan kepabeanan yang penyidiknya DCBC, cukai. Kedua, tindak pidana perpajakan yang penyidiknya penyidik pajak. Yang ketiga, itu pelanggaran pegawai, di mana inspektorat yang akan menindaklanjuti. Nah, 3 ini itulah disampaikan kepada Menteri Keuangan. Pertama, kalau biaya cukai sama pajak kan bosnya Menteri Keuangan juga, Dirjen gitu juga. Jadi ada 3 komponen itu, dan saya ingin cerita sedikit apa sih transaksi mencurigakan, apa itu hasil analisis. Sebenarnya yang disampaikan itu bukan transaksi mencurigakan. Transaksi mencurigakan adalah transaksi dari penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa kepada PPATK. Pak Yunus, ditahan dulu sebentar. Nanti tolong jelaskan sesudah istirahat berikut ini dulu. Ini sangat menarik. Pak Yunus sebentar ya. Temu lagi di Hot Room. $300 triliun membuat saya minum kopi dulu deh, kesukaan saya. Andaikan aku punya 100 triliun, saya akan beli kopi ini saking enaknya. Pak Yunus Hussein, mantan kepala PPATK, tolong Bapak jawab singkat dulu. Tanpa analisa dulu. Benar nggak 300 triliun tersebut ada yang dalam bentuk apa di Kementerian Keuangan? Ada atau tidak 300 triliun tersebut? Kalau secara fisik uang sebesar itu belum pernah diungkapkan ya. Kalau secara angka mungkin itu menunjukkan mutasi transaksi yang kumulatif selama 2009 sampai 2023 bisa-bisa saja. Oke. Karena ini kan range waktunya lama sekali, 14 tahun, sekian ratus orang, dan melibatkan banyak ini. Kasus 14 tahun melibatkan banyak pejabat Kementerian Keuangan, sudah 300 triliun. Tapi tidak satu perak pun dimulai penyidikan atas 300 triliun tersebut. Masih. Sudah Pak, untuk pajak ada 17 kasus TPPU yang masuk ke pengadilan. Saya ikut menjadi ahlinya. Untuk cukai dan kepabeanan ada beberapa kasus di Bandung, penyelundupan, di Boyolali, di Jawa Tengah ada kasus cukai palsu dan tanpa cukai. Artinya bahwa sudah ada jadi penyidikan Pak. Terakhir, artinya 300 triliun itu memang nyata ada kasus skandal di Kementerian Keuangan. Itu aja, yes or no Pak? Ada ya?
Ada kasus tidak pidana perpajakan, tidak pidana penyelundupan, tidak pidana cukai, dan kasus personel pegawai. Terima kasih, terima kasih. Pak Didik, kalau melihat betapa parahnya ini, kapan undang-undang perampasan aset dan pembuktian terbalik pidana korupsi mulai diinisiatif? Atau DPR takut karena DPR yang kena duluan? Pagar makan tanaman. DPR, political will dan action will-nya udah jalan. Bahwa, jadi yang tidak jalan siapa? Ntar dulu Pak, Bang. Ini RUU perampasan aset ini sudah kita putuskan masuk di dalam prolegnas prioritas 2023. Ya. Artinya harus kita mulai bahas dan selesaikan. Nah sekarang positioning RUU perampasan aset ini masih diharmonisasi oleh pemerintah karena ini adalah inisiatif pemerintah. Segera setelah kami tunggu pemerintah menyerahkan kepada DPR, kami siap untuk segera membahas secara cepat sesuai dengan keinginan mengenai pembuktian terbalik. Karena perampasan aset kayaknya nggak efektif kalau sistem pembuktian terbalik tidak diterapkan. Itu mungkin nggak sistem pembuktian terbalik? Artinya wajib warga yang tidak bisa membuktikan, pejabat yang tidak bisa membuktikan hartanya dari mana dianggap korupsi. Ya, sekarang kalau kita bicara pemberantasan korupsi, memang kita lihat meskipun daya upaya aparat penegak hukum kita termasuk KPK sudah luar biasa effortnya, tapi faktanya korupsi ini juga masih belum bisa berhenti. Bahkan di beberapa case ataupun kasus, kemudian pembuktiannya sangat sulit begitu. Nah, dengan RUU perampasan aset ini diharapkan bagaimana aset dirampas kalau nggak terbukti bersalah dulu? Jadi begini Bang. Ya. Di dalam Undang-Undang 3199 Yungto Undang-Undang 20 tahun 2001 pasal 38D, apabila seseorang itu sudah berstatus sebagai terdakwa, harus terdakwa dulu, ya, maka laporan harta kekayaan yang dia laporkan atau yang ditemukan oleh KPK itu harus mampu membuktikan asal-usul dari kekayaan itu apa. Jadi sudah ada pembuktian terbalik berbau agak semi begitu? Sudah ada. Tapi belum pernah diterapkan? Sudah, pernah diterapkan beberapa kali. Jadi penyitaan harta yang dia tidak mampu membuktikan asal-usulnya bahwa itu dari sumber yang sah, maka disita dan dikembalikan ke keuangan negara. Gimana Pak Rodi? Enggak, sebenarnya kan udah ada putusan first travel, sudah ada putusan Beni Cokro, sudah jelas kok hakim bisa merampas aset dari tadi. Jadi kalau kita belum selesai perampasan aset, kan sudah ada putusan perkara kan. Memang kita tidak mengenal jurisprudensi, tapi at least sudah ada hal tersebut gitu. Sudah dicoba, tadi sudah dicoba bahwa merampas aset first travel walaupun memang tidak menutupi kerugian jemaah, nggak ada masalah. Tapi kan sudah pernah terjadi. Dicoba. Pak Fuad, ini siapa yang salah? Begitu besar skandal di Kementerian Keuangan. Menurut Bapak sebagai mantan Dirjen Pajak, siapa yang salah? Siapa yang bertanggung jawab? Mantan Menteri Keuangan juga itu. Oh, mantan Menteri Keuangan lagi? Ya, gimana Pak? Paling penting itu kan ada Inspektorat Jenderal, juga selain ada aparat-aparat yang lain ya, misalnya atasannya itu. Setiap kali ada, karena ini memang daerahnya daerah sensitif, Kementerian Keuangan banyak melibatkan ya macam-macam lah, itu segera diperiksa. Kalau ada apa-apa segera diperiksa, jangan disimpan saja. Ada laporan ini periksa, ada laporan ini periksa. Kalau itu mau dilakukan seperti itu terus menerus, deterrent effect saya nggak terlalu banyak teorinya ya, nggak. Tapi kalau itu terus dilaksanakan, itu akan mempunyai dampak yang positif. Begitu coba itu diperiksa, begitu ini coba itu diperiksa, begitu ada yang janggal itu diperiksa, begitu. Nah setiap kali begitu, itu akan menimbulkan orang deterrent effect-nya itu kuat. Tapi kalau dibahas terus, nggak menjadi kasus yang konkret, ya begini-begini aja. Jadi menurut Bapak belum jawab, selama ini berarti yang lalai melaksanakan tugasnya siapa di Kementerian Keuangan? Ya itu Inspektorat Jenderal, salah satu aparat yang konkret, ya. Itu setiap kali ada laporan dari PPATK, dari apa, dilaporkan. Nggak usah menunggu atasannya bersedia atau tidak, itu dilaksanakan aja. Itu sudah jadi job description-nya kok. Disampaikan ini laporan ini Pak, ini atau Bu gitu kan, laporannya ini begini. Kalau ada terus dilaporkan seperti itu, buktinya kemarin ada satu laporan begitu ada diviralkan atau jadi gegeran,
2-3 hari udah bisa nyimpulkan sampai langsung dipecat katanya begitu kan. Jadi menurut Pak Fuad, solusinya gimana Pak Fuad ini? Apakah memang hukuman mati harus diterapkan kepada koruptor seperti di Cina? Apakah RUU perampasan aset harus segera digolkan? Apakah memang undang-undang korupsi dan TPPO kita memang tidak bergigi? Gimana pendapat Pak Fuad? Ya kalau itu sih tergantung kepada si DPR dan pemerintah. Sekarang undang-undang yang sudah ada saja, dari undang-undang yang sudah ada, pokoknya bagi saya setiap kali ada laporan, ambil tindakan. Setiap kali ada laporan, ambil tindakan berdasarkan undang-undang yang sudah ada. Nanti ada undang-undangnya berubah lagi, ya disesuaikan dengan undang-undang lagi. Tapi kalau semua laporan itu langsung ditindaklanjuti, tidak dibenam, seperti sekarang ini, ya akan menjadi, ya didiamkan saja lah begitu rupa. Dan itu akan menjalar di bawah. Tapi Pak itu... Jadi kesimpulan saya langsung diambil tindakan. Jadi menurut Bapak gimana? Hukuman kepada koruptor ini menurut Bapak gimana? Terlalu ringan atau tidak? Ya bukan terlalu ringan lagi, malah tidak diambil tindakan sekarang ini kok. Oke Pak Fuad, kita lihat dulu hasil pollingan dari para netizen tentang pemberantasan korupsi berikut ini. Kok jadi gua? Hukum mati, hukum seumur hidup dimiskinkan. Ini 3 pilihan, ya. Hukuman mati, inilah polling dari para netizen. 51% menyarankan agar hukuman mati. Hukuman seumur hidup 11%. Dimiskinkan hartanya 38%. Gimana nih? Ya, apa pendapat Bapak? Jadi begini Bang, ya. Jadi sebenarnya tadi ada berbagai diskusi. Ini undang-undang korupsi kita udah cukup belum? Menurut saya tidak cukup. Karena begini, denda di undang-undang korupsi kita saat ini itu sebatas pada pidana korupsi yang ada. Belum lagi KUHP yang akan KUHP pidana yang berlaku 3 tahun lagi, 10 tahun masa percobaan. Ya, misalnya begini Bang, orang ditangkap gara-gara suap 3 juta, padahal sebelumnya dia udah suap puluhan kali atau ratusan kali. Ya. Itu dendanya maksimal 3 juta. Ya. Jadi kalau tadi masalahnya di kasus ini adalah, jadi gimana nih caranya gitu kan? Menurut saya begini, untuk RUU perampasan aset itu di UNCAK itu sebenarnya kalau kita baca story-nya, RUU perampasan aset itu dasarnya dari NCB, non-conviction base. Itu sebenarnya dibuat misalnya kalau ada aset kita, aset korupsi yang kemudian dibawa ke luar negeri, kerjasama regional. Jadi itu sebenarnya fungsi awalnya RUU perampasan aset. Makanya dasarnya itu UNCAK pasal 54 ayat 1 huruf C. Tapi menurut saya untuk kasus-kasus sejenis, ini sebenarnya udah... Jadi intinya apa yang harus dirubah? Illicit enrichment. Jadi, apa itu? Jadi mempidanakan pejabat yang memiliki harta kekayaan tidak wajar. Caranya gimana? Di UNCAK sudah ada pasal 20. Jadi setiap pejabat yang memiliki harta kekayaan yang kenaikannya signifikan. Di pasal berapa? 20 UNCAK. United Nations Convention. Itu kan tidak berlaku di sini. Kita sudah ratifikasi sejak 2006. Tinggal dimasukkan, dan di RUU perampasan aset sebenarnya sudah ada, cuma kurang dimodifikasi sedikit karena RUU perampasan aset itu pendekatannya perdata. Tapi kalau illicit enrichment itu pendekatannya pidana. Jadi kalau di negara lain itu di Malaysia sudah, Filipina sudah, Brunei sudah, Cina sudah lama Bang. Itu kalau ada pejabat yang tiba-tiba hartanya aneh, hartanya tidak wajar, tidak bisa dipertanggungjawabkan, selain bisa dipidana 2 sampai 20 tahun. Jadi menurut Bapak sebenarnya kita sudah meratifikasi bahwa 2006, tapi belum ada hukum positifnya. Kenapa? Jadi ratifikasi itu harus ditindaklanjuti, harus ada hukum positif. Enggak, sudah ada Pak, itu Undang-Undang 1 2006 tentang tindak pidana itu kan mutual legalization itu sudah ada di situ. Bukan itu Pak, bukan illicit enrichment. Tapi illicit belum ada di aturan kita. Belum diatur, tapi minimal kita belum ada, harus dibuat oleh DPR. Artinya tetap peraturan yang mengenai pejabat memperkaya diri tanpa jelas belum ada sampai sekarang. Ya, kalau itu ada Bang, itu semua yang aneh-aneh, contoh kasus ini, Rafael, itu langsung bisa dipidana. Jadi itu masalahnya. Bukan hanya perampasan aset belum ada undang-undangnya, tapi juga undang-undang yang mengatur tentang kenaikan harta tiba-tiba dari seorang pejabat. Aku takut nanti rekan-rekan saya di DPR banyak yang kena. Oke, kita istirahat dulu sesudah yang berikut ini. Hukuman untuk para koruptor
eksekutor kayaknya mati lah ya, hukuman mati itu udah biar jerak lah. Kalau boleh hukuman penjara seumur hidup kali ya, jadi setelah keluar itu dia nggak bisa menikmati hasil kekayaan yang mungkin masih disimpan di suatu tempat. Miskinkan mungkin, selain itu juga dikasih pelajaran lah, dibuat keprihatinan nasional kita ya, suguhi pemandangan yang sangat tidak elok dilihat. Saya berharap kepada segenap warga bangsa, terutama yang berada pada posisi high level ya, apakah itu pejabat atau konglomerat ya, bertenggang rasalah terhadap saudara-saudaranya yang menderita kemiskinan ya. Kita melihat banyak sekali masyarakat kita itu sangat terbatas penghidupannya. Sangat kontras kalau kita menampilkan apa yang sering ditampilkan oleh para pejabat itu. Korupsi itu tidak pernah menenteramkan batin kita ya. Kita kan bukan mencari yang banyak. Kita tidak mencari yang tinggi-tinggi banget. Dan kita juga tidak mencari yang besar. Yang lebih penting kita cari itu berkah. Apa artinya banyak, tinggi, besar, tapi nggak berkah. Mari kita tinggalkan cara-cara jalur hitam, tidak akan menguntungkan dunia akhirat. Ketemu lagi di Hot Room. Kita sudah lihat tadi nasihat dari Imam Besar Masjid Istiqlal, Pak Nasaruddin Umar. Mudah-mudahan nasihat tersebut kita camkan dalam hati. Kita kembali ke narasumber. Masyarakat penasaran, kenapa Rafael belum jadi tersangka? Padahal dengan ditemukannya 37 miliar, itu udah pasti tidak masuk SPT. Bisa langsung TSK. Bapak setuju? Apa Bapak perlu nasihati KPK yang sekarang? Bapak kan mantan wakil ketua KPK. Ya, jadi biar dilengkapi selengkap-lengkapnya sehingga naik ke pengadilan itu bisa conviction rate-nya itu bisa bagus, bisa 100%. Tapi menurut Bapak sebenarnya unsur untuk kira tersangka sudah cukup? Dikumpulkan dulu pidana pajak. Pidana pajak sudah pasti kena? Ya, pidana pajak. Mungkin diusut juga gratifikasi. Ya. Kemudian didampingi dengan pasal-pasal suap, pasal 5, pasal 6, pasal 11. Jadi pasalnya berlapis. Saya kira enggak kali pertama nih KPK itu mentersangkakan seseorang itu dengan pasal-pasal yang berlapis sehingga kuat di dalam. Dan Bapak yakin, Bapak sudah yakin bahwa sudah cukup untuk mentersangkakan Rafael? Analisa pendapat pribadi dulu. Kalau pendapat pribadi saya sudah lah kan. Sudah cukup agar KPK mendengar itu. Pak Didik, apa usulan Bapak terakhir? Ini semua mendesak undang-undang perampasan aset. Juga beliau mengatakan agar segera undang-undangnya setiap pejabat yang tidak bisa membuktikan dari mana asal hartanya langsung bisa disita. Bapak setuju atau tidak? Atau jangan-jangan Bapak bisa kena atau DPR kena? Pak, ini DPR sekarang sedang menunggu draft RUU dari pemerintah. Yang mana? Nah, perampasan aset? Perampasan aset. Menunggu udah berapa lama? Ini inisiatif pemerintah, Pak. Udah berapa lama ditunggu? Ini kan baru kita tetapkan sebagai prioritas 2023 nih. Oke, baru tahun ini. Iya, tapi perencanaannya kan memang sudah lama. Baru masuk prioritas prolegnas prioritas tahun 2023. Nah, sekarang kabar yang kami terima sedang diharmonisasi draftnya. Sedang diharmonisasi. Draftnya oleh pemerintah. Nah, inilah yang segera kita tunggu pemerintah. Harapan kita pemerintah segera menyerahkan kepada DPR sehingga kami bisa memulai pembahasannya dengan melibatkan seluruh masyarakat. Jadi sekarang kita tunggu pemerintah ini maksud siapa ini? Kementerian Hukum dan HAM atau Presiden atau siapa? Pasti, di sini leading sektornya pasti Kementerian Hukum dan HAM. Tapi yang nanti menjadi tim di dalam membahas draft RUU ini tergantung kepada Presiden, surplusnya, mewakilkan kepada siapa saja. Terima kasih. Pak Fuad, apa saran Bapak terakhir untuk membenahi ini? Ada nggak usulan konkret dari Bapak? Apakah undang-undangnya atau apa? Tidak usah menunggu undang-undang, yang nanti kalau ada undang-undang baru ya silakan saja. Tapi dengan undang-undang yang ada sekarang ini sudah banyak yang bisa dilakukan, tapi memang belum dilakukan atau tidak dilakukan. Itu yang jadi masalah. Jangan setiap kali karena belum ada undang-undangnya, udah ada undang-undang yang ada itu udah cukup. Jadi menurut Bapak yang salah adalah pejabatnya selama ini? Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Fuad. Pak Yunus, apa yang salah dan apa yang harus dibenahi? Tolong secara singkat.
apa yang harus dilakukan ya. Sebenarnya undang-undang termasuk pembuktian terbalik di Undang-Undang Tipikor, di Undang-Undang TPPU pasal 7778 sudah ada. Cuman seringkali jauh panggang dari api, tentuan tidak banyak, convictionnya, pelaksanaannya tidak begitu banyak. Kemudian yang kedua, hasil-hasil analisis yang sudah diberikan oleh PPATK kepada penyidik. PPATK kan seperti midfielder yang memulai penyidikan kasus. Janganlah dianggap sebagai pengaduan masyarakat yang masih mentah. Harus ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Kalau ada bukti permulaan yang cukup, ada 2, silakan naik ke penyidikan. Ada tindak pidananya, ada pelakunya. Kalau tidak ada, ya hentikanlah kasus itu. Jadi menurut Pak Yunus, selama ini yang salah oknum aparat penyidik atau pejabat irjen-irjen di kementerian, atau yang mana yang salah? Tolong Pak. Ada persepsi yang tidak sama antara para pemain, para pemerintah ini. Antara midfielder, gelandang dengan striker nggak sama persepsinya. Yang satu anggap wah itu masih bahan baku yang mentah. Kita harus goreng-goreng dulu, kita harus klarifikasi dulu. Padahal yang namanya hasil analisis itu udah matang dari analis dengan nilai tambah, dengan menggunakan data macam-macam termasuk LHKPN. Jadi bukan seperti LHKPN yang masih self-assessment, harusnya dilanjutkan, ditindaklanjuti dengan penyelidikan mencari bukti permulaan. Terima kasih. Jadi niat penyelidikan dan penyelidikan itu suka tertunda-tunda, itu kata Pak Yunus. Sekarang Pak Roni Bako, ahli yang spesialis pajak, bagaimana cara menertibkan ini para konsultan pajak, karena katanya biangnya justru mereka ya. Di balik Rafael itu konsultan pajak lah otaknya. Sebenarnya biangnya bukan konsultan pajak juga. Jadi kasus Rafael sebenarnya ketika Pak Rafael terbukti 37 miliar, dia harus diperiksa ya. Dan termasuk juga data SPT 5 tahun terakhir. Siapa tuh? Pak Rafaelnya. Oke. Ya, itu. Anda mengatakan kalau dari segi 37 miliar ditemukan di lemari besi, di safe deposit box, itu sudah merupakan tindak itu pidana. pasti tidak dilaporkan dalam SPT. Iya, tidak. Artinya sudah pidana pajak. Tindak pidana pajak. Artinya tersangka sudah bisa. Sudah bisa, dan itu mundur ke belakang 5 tahun terakhir. Apalagi 5 tahun terakhir bisa menumpuk. Iya. Jadi sebenarnya sudah waktunya tersangka. Ya seharusnya sudah tersangka. Terima kasih. Pak Fahrur Dalimunti, ahli TPPU. Tadi Anda ngotot agar undang-undang yang mengatur setiap pejabat yang tidak bisa menunjukkan hartanya dari mana bisa kena pidana atau disita hartanya. Pertanyaan saya, kalau undang-undang itu diterapkan, kira-kira berapa persen pejabat pemerintah dan DPR dan DPRD yang bakal kena sita hartanya? Coba analisa kamu dulu. Coba analisa dulu, kira-kira berapa persen? Mayoritas atau gimana? Jadi LKHPN ini sudah wajib sejak tahun 99. Ya. Sampai sekarang tidak ada satupun yang kena sanksi pidana. Karena tidak ada pidananya. Karena tidak ada pidananya. Kalau pidananya diterapkan, jawab dulu, kira-kira apakah memang hampir semua bisa kena? Saya kira kita sudah punya kesimpulan Jawab dulu. Anda kan ahli TPPU. Ya. Karena kalau memang hampir semua kena, nggak akan keluar itu undang-undang. Karena tidak mungkin pagar makan tanaman. Jawab dulu. Nggak, jawab dulu. Itu kesimpulannya, Bang. Berapa persen? Sama dengan yang Abang sampaikan tadi. Berapa persen? Jadi bisa jadi ya kalau kita lempar ke semua orang yang buat LKPN, bisa jadi nih, Bang. Berarti hampir mayoritas bakal kena. Menurut saya mayoritas. Pejabat pemerintah dan DPR, kalau begitu, sebagai kesimpulan, sangat pesimis kita mengharapkan akan keluar undang-undang perampasan aset segera maupun undang-undang yang memberikan sanksi pidana merampas aset apabila pejabat tidak bisa menunjukkan dari mana asal usul hartanya. Karena ada kemungkinan besar, sebagaimana tadi ahli TPPU, ada kemungkinan besar bakal pagar makan tanaman bagi pembuat undang-undang tersebut. Inilah akhir dari diskusi kita di Hot Room. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu malam jam 9.30 yang hot-hot selalu. Terima kasih kepada semua narasumber.